我们太看两节圣经。这圣经主要什么呢？我们主要活在世界上，除了父母亲，除了上司，除了朋友，除了孩子，人与人之间的关系需要听来讲。Kita selain untuk mendengar suara Tuhan, selain untuk mendengar suara orang tua, atasan, dan teman-teman, rekan-rekan, dan anak-anak, tapi lebih penting untuk mendengar suara Tuhan. Di sini ada rahasianya kita lihat. Kenapa itu? Kenapa begitu penting听itu? 约翰福音第10章第27节，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。Domba-domba aku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 我们知道神是灵来的。约翰福音第4章第24节，神是个灵来的，Allah itu roh。所以你拜他需要用心灵和诚实来拜他，你要你的心灵和诚实来拜他。Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, apa artinya begitu? Kita lihat dia. Kita lihat. 听，你才能够认识。你不听，你不会认识的。你如果没有听福音来讲，没有听见证来讲，你没有听说耶稣对你很好来讲，耶稣能够拯救你来讲，你认识耶稣吗？没有一个人能够认识耶稣。好像施洗约翰一样，你们该悔改了，你们该悔改了，你要听啊！你不听，你就不悔改了；你听，你就会悔改。所以开始是什么？从听开始。所以这两只耳朵要懂得如何使用它。你听了以后，你才能够认识。Jadi dengar dulu, baru bisa kenal. Yesus mengatakan, 我的羊听我的声音，你听我的声音，我也认识他们，也认识我们。是吧？我们听了耶稣的话以后，就像彼得、安德烈他们弟兄，他们都是听耶稣的话以后，你跟着我，的人如得鱼，这样子就跟着了，就开始认识了。认识是什么呢？认识你要亲近才能够认识。我们喜欢听，但是不喜欢认识，跟信主也一样的。Kita ikut Tuhan juga suka begitu. Kita dengar tapi kita nggak mau kenal gitu aja. Kayak bahasa Indonesia, tahu, ngerti nggak? tahu, kenal nggak? Jokowi kenal nggak? Kagak. Tahu nggak? Tahu. Kenapa? 我们没有亲近他，所以你听了以后，你要认识他。认识是需要亲近的，你越亲近，你就越认识；你不亲近，你不会认识的。如果同学们不认识，老师来讲，不认识我来讲，你听是听啊，上课的时候听啊，老师讲话听，我们来上课就是要听嘛，是吧？那听了你认识吗？不是单单认识我，你要认识我们所学到的是什么。同样的，我们来到教会。我们要认识耶稣，认识上帝。你看到上帝吗？你看不到上帝。你认识耶稣吗？你怎么认识？你都看不到。你就从神的话语里面能够知道，你从神的话语里面能认识他。同样的，我们认识要亲近，你要经常要接近，经常了解。如果我们认识就是简单的认识就是了。皮毛就认识了，我们就真的不认识了，我们就是知道就是了。所以，也就是说，我认识他们，认识耶稣本来就是认识我们，从我们没有出生他就认识我们了，那是我们认识耶稣。他们也跟着我，你要先听认识以后，你要亲近，你亲近了以后，你就能够跟着，你不亲近能够跟着吗？Seringkali kita dengar, sudah mulai kenal,
tapi kita kurang dekat. Ya, ikut nggak? Ragu-ragu. Nah, ini Ling Lao Tse nih ya. Sudah kenal belum? Udah tuh. Yang di kelas paling banyak bicara punya kalau ngajar tuh. Ya kan. Ini sama. Ini sama sama. 你认识你做不好，作业没有交，我会找你，认识我这样子是吧？啊，如果你还不认识他，你能够跟着他，bisa nggak? Kalau kita belum kenal, kita bisa ikut dia, ya kan? Jadi mau ikut-ikutan, memang senggol-senggolan gitu, ya kan? Nah, kita kalau belum kenal, kita nggak bakal mau ikut. Kalau ada ikut pun ikut-ikutan, ya. Kayak kita lihat di sini nih, di lapangan sini banyak ikut-ikutan karena sebungkus nasi goreng, ya bisa aja ikut-ikutan, tapi itu ikut nggak? Hujan datang kabur, itu ikut apa? Ya kan? Maka kita harus kenal dulu. Bagaimana kenal? Ya, pakai telinga kita untuk mendengar apa, siapa dia, apa maunya dia, itu kita penting. Ya. Kalau kita kenal seseorang, cuma dengar tok namanya aja, 那是他的名字就是了，但是我们没有亲近他，我们没有接近他，我们没有认识他，那不是认识。所以弟兄姐妹们，听对我们来讲非常重要。你认识一个人，认识一个老板，认识一个公司，认识一个教会，你单单靠听不够，你要亲近，你要经常认识他，经常接近他，你才能够真正的认识他。如果你不认识他，你不久的你会离开他，你怎么去跟着他？也就是说，他们也跟着我，我也认识他们，他们也跟着我。所以弟兄姐妹，听非常重要。你通过听，你可以不断的接近他，不断的认识他。我们认识了耶稣以后，我们要不断的亲近他。从哪亲近呢？我们看不到神，但是我们可以通过神的话语，因为圣经就是神的话语，神的话语就是神。所以我们要知道，你不断的亲近他，但是要知道，我们这个听，我们是用心来听，还是人来心不在焉的？Kita mau kenal sama Yesus, mau kenal Tuhan, mau kenal sama siapapun juga. Kalau kita datang cuma bawa badan fisik datang, tapi hati tidak ada. Gimana kenal dia? Gimana deketin dia? Asal datang aja. Nah, ini tidak akan habis-habisnya. 你跟着以后，你还是要听。如果你跟着了以后，你不听，你就不会跟着了。Kita sukanya sudah ikut ya, ikutlah ya, lumayan ya bagus ya, ikut. Nah di sini, ya, Tuhan aja tidak pernah janji bahwa ikut dia itu selamanya lancar ya, dan damai, tidak. Ya, justru dalam perjalanan ini, ya, walaupun kita dengar, walaupun kita kenal, ya, walaupun kita ikut, tidak selesai sampai di sana. Ya, Yesus mengatakan kepada Paulus, ya, 你要背起我的十字架，跟着我。Pikul salib ikut Yesus, mau nggak? Mau pikul nggak kita? Sekali kita mau ikut, tapi kalau begitu dengar setelah ikut, Yesus bilang, kamu harus pikul salib ikut saya. Waduh, tunggu dulu nih, nggak jadi ah. ikut pulang. Begitu Yesus disalibkan, ya kan, pada mikir-mikir nih gimana nih, ya, Raja Israel yang mana nih, mulai tinggalkan. Ya, kita juga begitu. Maka kalau kita ikut, kita harus dengar terus, ikut terus, dengar terus, walaupun di dalam kehidupan kita, dalam proses kita banyak rintangan, banyak uji coba, banyak pelatihan. Nah, karena tanpa proses kesusahan, tanpa proses kesulitan, kita nggak bakal lebih kenal dia. Kalau Yesus tidak disalibkan, kita kenal Yesus belum tentu. Cuma kita tahu dia bisa mujizat itu. Tidak cukup itu. Ya kan? Nah,
Nah, di situ kita bisa kenal dia. Di dalam keadaan susah itu dia seperti apa. Terkadang kita ikut enaknya. Begitu ada susah, kita mulai ikut nggak ya? Kalau di rumah ada tokek, sudah mulai dengerin suara tokek nih. Tok atau kek dulu nih, ya kan? Mulai ragu. Begitu ada kesulitan, ya, ada bencana, udah mulai nih hati bergoyang. Ya kan? Telinga, dengar yang baik. Jangan dengerin gosip, jangan dengerin kagak-kagak gitu loh. Yang membuat kita jatuh. Kalau kita sudah kenal, ya kan, kita harus ikut dia dan kita harus dengerin dia dan kita semakin kenal dia. Justru di dalam kesusahan kita lebih mengenal dia. Jangan di dalam kesusahan kita tinggalkan dia. Ya, berarti kita nggak kenal dia. Kita nggak kenal dia. Ya, gitu. Jadi kita cuma mau enaknya aja. Ya. Nah, disinilah rahasia untuk mendengar. Ya. Seperti Yesus mengatakan, ya kan? Domba-dombaku mendengar suaraku supaya kenal, supaya bisa ikut. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita proses. Ya. Nah, kita dengar, ya, secara rohani kita harus tahu yang singling dan sesambi. Ya, di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu adalah roh. 所以我们来到教会，我们敬拜我们的神，唱诗歌，我们的心灵也没有。如果我们没有心灵来拜他，没有心灵来寻找他，我们带一个人进来，神是灵来的，你要你的心灵来寻找他，你要有一个渴慕的心来寻找他，你要橙色的，不能够说ya yang penting saya ada hadir aja lah, yang penting saya absen ya, yang penting saya ada ya, saya ada absen, saya ada saya datang ke kelas, saya datang ke gereja, saya udah kolektor, saya ada perpuluhan. Tunggu dulu, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan lebih butuh hati kita, mencari dia, mendekatin dia, mengikutin dia, dan mendengarin dia, dan lebih kenal. Tanpa lebih kenal, Tuhan tidak mungkin lebih sayang pada kita. Mau kita disayang Tuhan, lebih disayang, harus lebih kenal. Ya, kalau tidak kenal, cuma kenal gitu-gitu aja, jangan harap banyak ya. 圣经就是神的话语，你用心灵来思想神的话语，要用心安静去思想。Ya. Artinya apa? Firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. 神的话语. Ya. Kita harus pakai singling. Singling itu hati, jiwa. Ya. Singling itu harus dengan roh, ya. Harus dengan jiwa untuk merenungkan, ya, apa saja yang diucapin di dalam Alkitab itu. Dan dengan hati yang tenang, kita merenungkan firman Tuhan. Kita harus punya hati yang tenang. Kalau hati tidak damai, kita mau dengar apa? Seringkali kita baca Alkitab itu asal baca aja. Selesai, amin. Dalam nama Yesus, aku udah baca. Kita kenal dia nggak? Kita tidak kenal. Kenapa? Kita tidak menduduk diam, menyediakan waktu, menyediakan roh dan hati kita untuk mencari Tuhan. Sehingga Tuhan melihat sikap kita. Ada rahasia banyak pun tidak kasih tahu kamu. Seringkali kita baca udah banyak, tapi tidak. 认识吗？认识吗？知道吗？知道吗？知道，了解吗？所以你要去思考，让圣灵来带领你的心灵，来认识神的话语，来认识神。Kalau kita dengan tenang, dengan hati yang damai, sungguh kita mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau kita ke gereja, kita beribadah, kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya Roh Kudus akan pimpin kita untuk lebih mengenal apa yang Tuhan hendaki dan kita lebih maju selangkah untuk mengenal Tuhan. Ya. Nah, 这个就是德，所以你要有一心一意，无论你在哪里，你要有一心一意来寻找你的神，你才能够把这个听完整，baru bisa dengar huruf ting ini
ya lengkap, dilengkapin ya. Oke, sekarang kita lanjutin huruf ting. Ya. Ting itu dari kou jin, ya tadi kita udah jelasin, ya kou sama jin. Ya, kou itu adalah cui, ya kou chang, cui, ada yeni, kou cai, ya. Ucapan ya, ya. Kou itu juga bisa ucapan, bisa mulut, ya. Kou itu jinju, cuju, ya, cuju tongguo di fang, guan kou, ya, mulut saluran, ya. Kou itu adalah mulut saluran juga. Ya. Misalkan pelabuhan, misalkan pipa ya, mulut pipa itu juga disebut kou gitu ya, saluran ya. Jadi kita bisa dengar bahwa kou itu ya adalah ya mulut juga, ucapan juga, saluran juga ya. Saluran ini kita nggak bicara lah, saluran berkat ya, kepanjangan ya. Ya. Juga termasuk seming. Ni jia you ji kou? 没有人问你说你家有几位？没有的。Ya, 你家有几口？口就是生命了的。Ya. 口 itu adalah berapa jiwa ya, jiwa juga. Ya. Nah, sekarang punya ting itu sudah pakai mulut. Bingung ya? Dulu punya ting itu pakai telinga. Sekarang telinga hilang. Ya, 你没有耳朵了啊。所以现在会听话的人，懂得听话的人很少啊，懂得讲话的人很多，包括我在内啊，懂得讲话的人啊。Ya kan? Sekarang yang mau mendengar itu dikit sekali. Kenapa? Huruf telinga ini, ya, huruf ting ini telinganya udah hilang, ya, udah dihilangin, ya, menggantikan mulut. Jadi lebih banyak bicara daripada dengar. Ya, terutama model-model sekarang ya, model-model canggih-canggih gini. Kadang-kadang orang tua mau bicara sama anak, belum bicara aja dia udah tahu. Mama aku bicara, waktu tahu lah. Sini. Ya. Ya, kadang-kadang lausi mau bicara, lausi ngomong apa, gua udah tahu. Wah, hebat dia. Lebih hebat daripada peramal sekarang dia ya. Kenapa? Mulut. Dia pakai mulut bicara. Dia nggak pakai telinga lagi. Maka gimana dia bisa mendapat hikmat? Dia bisa mendapat moral, mendapat berkat. Nah ini masalahnya, ya kan? Dia udah lupa ting itu dari mana dan harus caranya gimana, ya kan? Ya. Nah, ini pakai kou, nah ya. Kita lihat lagi ya, sebelah kanan itu, sebelah kiri itu adalah mulut. Ya, maka nggak salah sekarang kalau orang ribut-ribut banyak sekali ya. Ya, kalau dulu jarang mau ribut tuh. Termasuk suami istri juga jarang ribut. Sekarang suami istri nggak cekcok, nggak berantem, udah bagus tuh ya. Semoga tidak ya dalam kelas ini, tidak ya. Sekarang orang tua sama anak, dulu anak benar berani ya sama orang tua ya, ya kan? Lebih banyak dengarnya kan. Sekarang, nih biar toso hui cao beda ya. Nah, kita lanjut sebelah kiri, sebelah kanan cing. Cing itu adalah siang xingwenzi ya. Di atas itu adalah hanzhen, ya. Jadi pisau yang lengkung ya, pisau yang tajam ya, xiawei qiping. Jadi dia ada untuk pegangan yang bengkok ya, bengkok. Ya seperti pusing ya, seperti kampak ya, seperti kampak. Jadi bentuknya begitu ya. Nah, artinya apa? Ya, pusing itu artinya menebang ya, kansa. Ya, fu itu adalah kansa, adalah menebang dan membunuh. Ya, nah kita lihat nih. Nah, fu ini adalah ini ya. Jadi huruf cing ini ya beraksaranya dulu adalah seperti ini. Ya, seperti kampak ya. Kampak itu untuk memotong atau menebang ya. Nah, cing itu juga guofen de jijiao. Ya, guofen de jijiao. Ya, terlalu cerewet. Cing itu juga adalah satuan untuk timbangan berat ya. Icing 500 克, ya. Icing 500 克. Ya. Jadi kita tahu bahwa ya sebelah kanan itu adalah cing itu adalah kampak. Ya. Maka sekarang kalau dengar orang bicara itu sadis ya. Ya, kalau dulu kan nge orang Jawa sekarang ngomong aja nyeletek gitu ya. Itu ya. Udah belum dengar baik sudah pengen itu ya. Belum lagi dengar baik sudah menolak ya. Ya, punya senjata ya. Ya kan, dan sekarang cerewet cing cicam ya,
Pertimbangan terus untung gua atau untung lu nih sekarang nih, cing jijang. Ya. Jadi huruf ting ini menunjukkan lebih banyak memegang mulut, peranannya mulut daripada telinga. Ya. Udah lupa sama moral itu apa, lebih cenderung ya pakai fu untuk menebang. Kalau bisa stop. Ya kan, ketemu orang tua, ketemu guru, ya, ketemu pendeta, ketemu hamba Tuhan, kalau bisa cepat selesai, amin gitu. Ya kan? Kenapa? Terlalu banyak perhitungan, ya, cerewet, perhitungan diri sendiri. Aduh, korbannya yang panjang-panjang Pak, udah habis nih waktunya nih, gua ada janji nih, gua ada janji nih, mama nih ngomong terus, gua ada tamu nih, gua WA nih, gua ada ini nih. Ya. Nah ini, sekarang ini seperti ini. Bagaimana kita hadapi? Ya, saya nggak tahu, masing-masing punya keluarga berbeda-beda. Maka tanaminlah moral di atas anak kita. Ya. 先叫他做人，才会叫他做事。如果他小还不懂得做人，怎么去做事？将来你就麻烦了。Aduh, ya. Saya mau tambahkan lagi, ini ada beberapa ayat, ya saya nggak baca satu-satu lah ya. Ya, di Yakobus 1 ayat 19, ya. Bapak dan Ibu, teman-teman bisa catat ya. Apa artinya itu? Adalah ya, ingatlah hal ini, setiap orang ya, hendaklah cepat untuk mendengar ya, tapi lambat untuk berkata. Ya kan? Tapi huruf sekarang ini adalah banyak berperan berkata dulu, bukan mendengar dulu, telinganya udah hilang ya. Itu. Ya, sekarang orangnya gitu ya. Nah, ini di Yakobus 1 ayat 19 ya. Nah, di sini juga nasihat ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh ya tidak mendengar adiknya. Jadi ini nasihat-nasihat ya. Terutama kita sebagai bawahan, sebagai anak, sebagai jemaat harus dengarlah ya. Bijak ya, punya telinga untuk dengar kan cara gimana yang tadi kita sudah jelaskan ya. Ya,懂得听怎么样来听，带个心来听，带什么来听？要听教训ya, dan教训ya. Jadi kita perlulah belajar untuk mendengar yang baik ya. Termasuk ya, kita baca kita merenungkan kita itu harus dengar yang baik ya. Jangan sampai lalu aja ya. Kita nggak bakal kenal sama Tuhan Yesus loh ya. Ya. Di Mazmur 94 ya, ayat 9. 照耳朵朵难道自己听不见吗？照眼睛的难道自己看不见吗？ Sudah jelas Tuhan itu adalah pendengar yang baik. Karena dia ya menanamkan telinga ya buat setiap manusia. Ya, Tuhan Yesus namanya aja Ye, itu ada dua telinga. Ya. Artinya dua telinga itu dia secara fisik ya, secara roh. Jadi Tuhan itu ada di mana? Mana, kapan saja, di mana saja dia bisa mendengar kita. Tetapi kita kenal dia tidak ya. Kita tahu tapi kita kenal. Kalau kita mau kenal, kalau kita tidak dekat nggak bisa kenal ya. Ya, cuma dengar-dengar gitu aja itu nggak kenal ya. Ya, kalau kenal itu adalah di dalam suka duka itu kenal dia. Dalam suka kenal dia, kamu tidak tahan. Begitu kamu kena duka yang susah, kamu kabur, kamu tidak kenal dia. Ya. Mazmur 34 ayat 15 ya, sama ya. Tuhan itu baiklah ya. Tuhan itu baik. Maka Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Ya, tapi kita harus kenal dia. Kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, kamu teriak siapa kamu? Ya. Siapa kamu? Berarti kita belum bertobat. Kita anak Tuhan yang belum bertobat. Ya, kita tahu kita orang tua, ada punya orang tua, tapi kita nggak kenal orang tua kita. Kita nggak pernah telepon orang tua kita. Kita nggak pernah kenal. Ya, kadang-kadang orang tua ada susah, kita anggap lu nggak tahu deh, mulutnya yang dipakai. Ya kan, bukan kasih yang dia berikan. Kita jadi anak juga harus tahu. Ya, kalau tidak dekat gimana? Ya kan, gimana orang tua mau mengasihi kita? Ya, hanya batas tanggung jawab aja. Ya, sayang kan? Ya kan. Jadi bapak dan ibu, ya anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, kalau masih ada orang tua kesempatan. Ya. Jangan lupa ya, nasihat-nasihat di sini ya. Ya. Nah ini bicaranya akhir zaman ya. Zaman. Ya saya nggak jelasin di sini tentang
的wahyu，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。弟兄姐妹们，摸摸我们自己的耳朵还有吗？ Bapak Ibu, saudara-saudara, pegang kepala kita, apakah kita masih punya telinga? Kalau kita punya telinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Hari sudah dekat. Bagaimana kita menghadapinya? Kita jangan lupa, ya kan? Kita kalau tidak siapkan diri, satu hari kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Yesus, Yulian ke itu. Tadi saya jelasin. Nah, ini banyak ayat-ayat tentang ting itu ada 1597 di dalam kitab Mandarin. Ada 1597 ayat Mandarin. Erdo punya telinga di dalam kitab ada 371. Bayangkan satu Alkitab itu ada 1597, penting atau tidak? 中文圣经有1597句，不是1597个字，不是啊，1590节经节，你想重要不重要？所以听对我们来讲是非常的重要。可是听是什么呢？我们不知道，我们不去想。何况现在的听是用口跟经，真的糟糕了。所以弟兄姐妹们，我们认识主的要知道，汉字里面很多神的模式要我们去学习。只有给大家一个成语侧耳倾听，这个成语来的ini juga satu idiom侧耳倾听。为什么要侧耳呢？要听清楚。要尊重，不要人家跟我们讲话的时候，我们的耳朵不听，也不去看，都不可以，要有尊重。听是从耳朵跟尊重的态度开始。侧耳倾听是来转头，头把它转一下，这个是一个意思就是了，意思就是了。它是比喻什么呢？它是比喻说我们要恭敬的听别人说话。Dengan hormat kita mendengarkan apa yang orang bicara dengan kita. Artinya itu ya. Nggak usah khawatir, nanti saya akan sharekan ini semua untuk ke Bapak dan Ibu ya. Saya 这个成语来的所以我们知道我们侧耳倾听，我们要知道我们要懂得这个成语那是什么意思呢？这个听我们都不懂它的意思，那怎么侧耳倾听呢？ Jadi kita harus tahu artinya听 dulu baru bisa tahu. 总的意思侧耳倾听就是说要侧着耳朵认真地听看看这个中文经常讲的这两句话一般都是会讲洗耳恭听洗耳恭听就比较多人讲OK 我要结束今天的讲解给大家欣赏。 来听这首诗歌，愿神来带领祝福大家